Assalamualaikum. Halo Bu Rita, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat Bu Rita. Bu Rita apa kabar? Baik, Bu. Nih, eh, kira-kira sudah lama sekali ya ndak ngobrol-ngobrol nih. Tumben mau membicarakan apa ini? Sekali. Ada yang mau diobrolkan atau diceritakan? Iya lama banget kita nggak saling ngobrol Bu. Begini Bu, Oke. akhir-akhir ini tuh saya kurang fokus Bu dalam mengikuti kegiatan program CGP. Nah, bagaimana ya? Saya kegiatan selama liburan semester ini tuh malah semakin banyak. Jadi panitia PPDB, kemudian nulis ijazah dan sebagainya, Bu. Begitu. Oh, begitu. Nggih, banyak sekali. Harusnya berlibur tapi malah banyak kegiatan ya, Bu ya. Iya, Iya, Bu. saya juga pernah mengalami seperti itu, Bu, sama, Bu. Eee, Bisa Ibu jelaskan lebih detail lagi, kira-kira, kurang fokusnya itu bagaimana, Bu? Tugasnya itu karena kegiatannya itu bersamaan, Bu. Tugasnya itu Oh gitu. datanya juga berbarengan. Jadi saya bingung, Bu, mau dikerjakannya dari mana dulu. Seperti itu. Oh, iya. Jadi kesulitan mengatur waktu nggih, Bu, ya? Di saat yang sama harus melakukan banyak hal. Eee, Iya, Tugas menurut Ibu, tugas apa yang, paling sulit untuk Bu Tias ini? Tugas CGP-nya kah? Atau tugas sebagai penulis jasa kah? Atau tugas yang lain, Bu? Bisa dijelaskan? ya, semuanya sih prioritas Ibu bagi saya. Tapi ini yang deadline ini yang paling mendekati itu ada nulis ijazah karena itu perlu fokus dan ketelitian Ibu seperti itu Bu Rita. Oke, okay. Kemudian, menurut Ibu apa sih yang menyebabkan selain tadi banyaknya kegiatan dengan deadline yang sama, kira-kira hal lain apa yang menyebabkan Ibu itu tidak fokus? Ya Bu, mungkin juga karena faktor kelelahan juga ya Bu ya. Karena dengan banyaknya kegiatan di sekolah, belum lagi ada kegiatan di rumah. Jadi fisik saya juga seperti itu. Oh iya ya Bu, nggih. Berefek juga untuk kesehatan nggih Bu. Baik, dari tadi yang Bu Ibu sampaikan, saya bisa menarik kesimpulan, menarik eh, sesuatu yang perlu kita cari solusinya bersama, yaitu tentang kehilangan fokus Ibu karena banyaknya kegiatan dengan deadline yang sama serta kesehatan gitu. Kira-kira Ibu sudah ada gambaran tidak untuk uh, menyelesaikan kesulitan fokus Ibu itu? Kira-kira sudah ada gambaran apa yang bisa Ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah Ibu tadi? Iya Bu Rita, saya sudah memikirkan eh, saya harus bisa bagi waktu buat skala prioritas apa yang harus saya dahulukan terlebih dahulu. Kemudian saya juga perlu minta dukungan sama suami agar bisa mengerti. Jadi kalau sampai rumah masih mengerjakan tugas sekolah itu masih dimaklumi seperti itu Bu Rita. Itu dari saya sih Bu, seperti itu solusinya. Iya, tepat sekali nggih, Bu, nggih. Mungkin kita itu ketika merasa kemprungsung ya, banyak yang harus dikerjakan itu kita harus menerapkan skala prioritasnya terlebih dahulu, mana yang perlu didahulukan. Jadi mungkin Ibu nanti ke depan bisa menyusun lagi hal-hal yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian tadi perlu dukungan juga nggak Bu dari suami?
Ya, Dukungan seperti apa, Bu? ya dukungan untuk memahami dan mengerti keadaan saya apabila kalau di rumah itu pekerjaan rumah ada yang sedikit terganggu seperti itu karena saya Nggih, nggih betul. menyelesaikan tugas sekolah maupun tugas CGP. Nggih, betul sekali, Bu, ya. Untuk masalah kesehatan ini tetap fit melaksanakan semua tugas-tugas tadi kira-kira bagaimana, Ibu? Oh iya, ya, karena mungkin saya membagi waktu ya, saya tidak terlalu memforfisir diri saya ya Bu ya. Saya Nggih, bisa uh, menyisihkan waktu saya untuk beristirahat sejenak, baik di sekolah maupun di rumah seperti itu. Jadi ada waktu rehat untuk saya sendiri Bu. nggih. Untuk tugas-tugasnya itu Ibu selesaikan di sekolah semua atau sambil dibawa pulang juga, Bu? Apabila ya, masih bisa dikerjakan di sekolah, saya kerjakan di sekolah gurita. Untuk Ya, bisa ya di maaf suaranya agak terputus-putus, Bu Tias. Apa sinyal saya? Ya. Baik, untuk mungkin juga untuk ketika mengerjakan ya seperti menulis ijazah tadi ya Bu ya. Ibu bisa mungkin kalau ada gangguan telepon seperti itu, kemudian atau tiba-tiba ada suara bising itu juga mungkin itu ya Bu ya bisa mempengaruhi fokus nggih Bu nggih. Iya Ibu, ya, itu sangat mengganggu. Nggih, Jadi nah nulis ijazah ya sebisa mungkin menjauhi HP dan menjauhi keramaian. Jadi saya menepi terlebih dahulu kalau di sekolah itu. Biasanya di lab komputer seperti itu. betul. Nggih, nggih. Nggih, tepat sekali nggih Bu nggih. Memang agar bisa lebih fokus itu kita bisa menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada. Misalnya atau kalau ingin fokus ya sudah ketika mau menulis ijazah atau sedang mengerjakan tugas di LMS kita bisa matikan gadgetnya terlebih dahulu biar bisa fokus ya. Bu Tias tadi juga sudah mengatakan bahwa mengerjakan di tempat tenang dan sepi. Nah, itu mungkin bisa membantu agar lebih fokus dalam mengerjakan gitu ya. Iya, kita betul. Ya, eh, baik untuk selanjutnya kira-kira skala keberhasilan dari rencana-rencana yang Ibu tadi ingin terapkan tadi kira-kira menurut Ibu berapa dari angka 1 sampai 5? Dari 1 sampai 5 ya insya Allah 4 Bu. 4 ya. Masih ada satu lagi nih Bu. Iya. Itu mungkin campur tangan dari yang kuasa nggih Bu nggih. Oh iya betul sekali Bu, benar. Nggih. Yang Doa penting kita nggih, yang penting kita berusaha nggih Bu. Dalam melaksanakan semua tugas yang diberikan itu harus bertanggung jawab. Apapun yang diberikan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk hasil ya kita pasrahkan nggih Bu nggih. iya Seperti itu itu. betul sekali Bu Rita. Nggih. Harus ada bantuan dari jalur langit nih. Jalur langit nggih. Baik. Uh, Setelah tadi ya kita sudah merumuskan solusinya, beberapa solusi tadi nggih Bu nggih. Kira-kira komitmen apa yang akan Bu Tias buat untuk menjalankan rencana-rencana tadi, Bu? Komitmen yang ingin saya lakukan tentunya saya harus mengusahakan mengerjakan sesuai dengan skala prioritas yang saya buat. Kemudian agar tugas itu tidak menumpuk, jadi saya bisa fokus satu tugas terlebih dahulu, baru nanti beralih ke tugas yang lainnya, seperti itu Bu Rita.
selanjutnya Ibu masih ada lagi komitmen yang lain Ya, terkait tentang komunikasi tadi Ibu, bagaimana? saya akan sering berkomunikasi dengan mungkin suami kalau di rumah, kalau di sekolah dengan rekan sejawat saya, guru. Jadi mereka bisa memaklumi tugas-tugas Iya Bu. Kemudian tentang kesehatan Ibu ya, yang tentunya harus tetap terjaga agar menambah fokus tadi Ibu. Komitmen Ibu untuk tetap menjaga kesehatan bagaimana ketika mengerjakan tugas-tugas Ibu? jangan sampai nanti kalau saya kerjanya seperti itu olahraga yang cukup, olahraga diseling kesibukannya juga harus diselingi dengan olahraga Bu. Itu untuk kesehatan saya Bu, seperti itu Bu. Oke, seperti yang kemarin dikatakan Pak Marsudi, kemarin itu saya pernah mendengar statement beliau bahwa ketika kita menunda pekerjaan berarti kita menumpuk kesulitan, seperti itu Ibu. Mungkin bisa kita gunakan sebagai patokan dan motivasi Ibu agar kita melaksanakan tugas-tugas itu agar tidak menunda-nunda. Sekali Bu Rita. Jadi menurut Ibu kapan Ibu mulai melaksanakan rencana yang Ibu buat ini tadi? Secepatnya sih Bu Rita. Tugas ini bisa saya selesaikan sebelum tahun ajaran baru sehingga saya bisa fokus juga ngikuti program CGP ini Bu. Ya, secepatnya nggih Bu ya. Iya Bu. Ya, agar kembali fokus, tidak ada sampai LMS-nya hijau semua ngaten nggih. Iya betul. Udah aman itu kalau hijau semua. Aman nggih. Karena kita pejuang hijau memang Bu nggih. Betul sekali Bu Rita. Cepat-cepatan itu. Kemudian menurut Ibu iya, selain tadi LMS-nya yang hijau ya bagaimana Bu Tias mengukur keberhasilan dari rencana yang Bu Tias buat tadi? Baik. Kalau saya melihatnya itu dari bagaimana pencapaian saya Bu dalam mengerjakan tugas. Banyak kalau udah di deadline hari ini ya selesai hari ini. Jadi saya tidak menunda-nunda atau menumpuk tugas tadi seperti itu. Itu capaian keberhasilan saya Bu ke depannya. Iya, luar biasa nggih. Semoga nanti bisa tercapai apa yang direncanakan tadi. Baik Bu Tia, sebelum kita mengakhiri sesi coaching kali ini, Ibu mungkin bisa menyampaikan kesimpulan dari coaching kita hari ini tentang apa saja. Iya Bu Rita. Saya tadi karena permasalahannya adalah saya kurang fokus dalam mengikuti program CGP karena beberapa kegiatan yang ada semakin banyak di liburan semester ini sehingga saya harus bisa membagi waktu ke depannya, membuat skala prioritas, kemudian berkomunikasi dengan teman sejawat dan suami, kemudian saya juga harus jaga kesehatan tentunya Bu, seperti itu. Dan Ya, kali ini Bu, baik. Kira-kira setelah itu, setelah pertemuan coaching kita ini, kapan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi? Kita coba merefleksi apakah langkah-langkah yang rencana-rencana yang Ibu buat itu sudah terlaksana. Kira-kira kapan kita bisa mengadakan pertemuan seperti ini lagi, Bu? ya sebisa mungkin ya segera Bu, agar saya tahu perubahan diri saya setelah apa ya bisa membuat saya lebih
Iya. Halo, Tias. Terdengar Oh, suara saya? terdengar Bu. Kalau dekat terdengar, tapi kalau agak menjauh tadi hilang ya. Baik, terima kasih Bu Tias sudah meluangkan waktu untuk sesi ngobrol kita ya. Ya, Ya. ya. Saya harap apa yang telah kita diskusikan tadi dapat membantu Ibu dalam mengatasi kesulitan fokus dan meningkatkan efektivitas dalam menyelesaikan semua tugas. Gitu. Oke. Terima kasih Bu Rita atas waktunya. Satu lagi Bu, ingat tadi kata Pak Marsudi Bu ya, menunda waktu itu sama dengan menumpuk kesulitan begitu Bu. Oke, terima kasih Bu Rita. Iya, Ini memotivasi saya ini. iya, luar biasa sekali. Ya, Iya. mungkin saya cukupkan untuk coaching kali ini ya Bu ya. Kita bisa lanjutkan ke pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang kemajuan-kemajuan yang telah Ibu Tias laksanakan. Baik. Terima kasih Bu Rita. Oke, terima kasih juga Bu Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.